الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجرنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. وقال الجلال البلقيني لو كان للصبي malun ghaibun fa'anfaqa walihi alaihi min mali nafsihi biniyatir ruju'i idza hazara maluhu raja'a in kana aban aw jaddan li annahu yatawalli tarfaini bi khilafi ghairihima ay hatta al-hakimu hatal hakimi dekana hatal hakimi bal ya'zanu liman yanfiqu thumma yuwafihi wa afta jam'un fi man sabata lahu ala abihi dainun fada'a infaqahu alaihi bi annahu yusaddaqu huwa aw warisuhu bil yamini ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Jalalul Bulqaini, dan berkata oleh Jalalul Bulqaini, law kana lis-sabiyyi, jikalau adalah bagi si sabi, bagi anak kecil, malun ghaibun, itu harta yang jauh, ianya harta, fa'anfaqa walihi alaihi min mali nafsihi, kemudian memberi nafkah oleh walinya anak kecil, alaihi, di atasnya anak kecil, min mali nafsihi, daripada harta dirinya si wali, harta dirinya si wali, biniyatir ruju'i, dengan niat kembali, idza hadara maluhu, apabila datanglah hartanya si sabi, apabila datanglah ataupun hadirlah hartanya si sabi, raja'a, niscaya mengembalikan, meminta kembali ianya wali, ingkana aban au jaddan, jika ada ianya wali itu ayah ataupun kakek, li'annahu, karena bahwa sesungguhnya ayah ataupun kakek, ia tawali, itu mewilayah ianya ayah, makna mewilayah, menguasai ianya ayah ataupun kakek, tarfaini, akan dua taraf, makna dua taraf, dua tepi, itulah ijab dan kabul. Bi khilafi ghairihima, dengan sebalik selain keduanya ayah dan kakek, artinya hatal hakim, sehingga hakim. Jadi nekun le Syekh Jalalul Bulqaini, seandainya bak sidra anemit na harta iji, cuma harta anemit tersebut jauh hanai tempat, hana dalam balat tempat tinggal anemitnya. Seandainya bak sidra anemit na harta, yang mana hartanya jauh hanai dalam kawasan, hanai tempat, kemudian lewali ji geberi nafkah untuk anak tersebut, kemudian lewali mengebi nafkah untuk anak tersebut, yang mana nafkahnya gecok daripada harta draw, harta ro ke nafkah anaknya, genit leganya, yang mana gecok pulang untuk hartanya, itulah yang kagejok nafkah kepada anaknya, seandainya hartanya kana di tempat, kehadir harta, berarti kana harta dalam kawasan, karena harta dalam balat. Yang menyodok kedilagaian kejadian menurut berarti pendapat
Jalalul Bulqaini nyo terhadap wali jid gulakai pulang. Jid gulakai pulang. Bunyo seandainya wali adalah seorang ayah ataupun seorang kakek. Pakan jid cak pulang, pakan jid lakai pulang dikarenakan wali ayah ataupun kakek urungan dua nyo menguasai, jid menguasai nahak untuk melakukan ijab dan kabul. Makanya karena bab surah ayah jid wilayah dalam masalah ijab dan kabul, kakek begitu juga, sehingga terhadap urungan nyo jid untuk gejak lakai pulang bila karena harta di tempat. Nampun kira-kira Tidro anak na hartanya jio hanai tempat mesti tinggal hino di Bandar Aceh. Nah harta ni ipat Malaysia. Budah tu ayah ataupun kakek megubi tu nafkah kepada anaknya. Megujuk tu harta ayahnya kepada anaknya. Pakai harta roh untuk nafkah. Cuma geni untuk nyong menyediakan harta ini tempat nyong kuda kaya pulang. Makanya terhadap ayah ataupun kakek jid lakai pulang. Boleh untuk meminta kembali. Jadi apabila gujuk nafkah daripada harta roh tu, kan? Nyo jid untuk cok kembali bila nak genit untuk cok kembali awate ke nafkah. Nampun kira-kira? Cuma khusus walinya adalah seorang ayah ataupun kakek. Karena nahak kekuasaan ayah dan kakek untuk melakukan ijab dan kabul. Sebalik selain ayah dan kakek. Berarti bab surah wali-wali yang lain selain ayah dan kakek. Tahu ketinggalan wali-wali. Toh si wasi, orang yang diwasiatkan. Si qayyim, orang yang gelanti oleh hakim. Ataupun yang jid kepada, bahkan kena hatal hakim, sehingga tunggu hakim yang menjadi wali. Maka terhadap orangnya, nyo hanjut untuk gejak lakai pulang. Gimana mana hanjut gejak lakai pulang? Yang dipegah dalam fa'innahu, karena bahawa sesungguhnya selain ayah dan kakek, apabila memberi nafkah ia mimali nafsihi daripada hartanya, harta dirinya, ala sabi di atas sabi, la yarji'u nisya tidak meminta kembali ia. Kan? Walau nawar rujuk, sekalipun meniat rujuk di ketika infak, di ketika beri nafkah, pakan li'adami sihati tauliyati tarfaini, karena tiada sah mewilayah dua buah taraf, itulah ijab dan kabul. Munyo yang jaga harta yang menjadi wali, yang menjadi wali si mahjur tersebut adalah wasi, orang yang diwasiatkan, ataupun hakim, ataupun si qayyim, orang yang dilantik oleh hakim. Maka bila le orang yang gejuk nafkah harta, bak harta roh kepada anak miat tersebut, nyo hanjit yak lakai pulang. Hanjit yak lakai pulang. Walaupun nak genit kedai untuk lakai kembali, awatai gejuk. Pakon karena terhadap berarti orang hansah untuk getauliah wilayah masalah ijab dan kabul. Jadi menang. Makanya le tungku hakim igaknya watai gejuk nafkah kepada anak mit. Kayo kan? Nyom yo gejuk dengan harta ro ke. Maka hana pacok le, dia hana pacok Melayu. Beda dengan ayah dan kakek. Munyo ayah dan kakek bila genafkahkan berarti kepada anak, kepada si sabi, kemudian watai genafkah yang genit untuk cok kembali. Sedangkan harta anak bunuh hana dalam kawasan, berarti awak tekan ada tempat untuk kecok kembali. Nyo menurut pendapat berarti Jalalul Bulqaini, nyo jid cok pulang. Nama pun kira-kira Kiban
khusus munyo takalan khusus baksabi karena terkena lisabi ya. Lisabi. Itu khusus baksabi ya. Bal akan tetapi ya'zunu meminta izin ianya hakim ataupun mandum ju. Bal akan tetapi meminta izin ianya selain ayah ataupun kakek. Lima yanfiqu bagi siman yang memberi nafkah ianya selainnya ayah ataupun kakek. Nanti akan nyaman. Summa yuwafihi, kemudian meminta bayar ataupun meminta bayar ianya selain ayah ataupun kakek akan nyaman. Jadi punya bab surah yang kan ayah dan yang kan kakek itulah siwasi sampai truk bak hakim juga terbenar kepada hakim nyo terhadap urunnya jut untuk gejak lakai izin bak urung yang gebi nafkah legaan. Namun pun gerang-gerang pati mana le nuku hakim contoh budak nuku hakim gejak juga tiba anak mit yang kelola yang gehajar dengan bunuh yang atuh nan ganyan sebagai wali maka gejak juga lakai din. Hai. Nyo batilung juk nafkah kekah nyo ngan harta long ile be. Lakaidin. Ya, kemudian bila kerana harta dalam tempat nyo ka bayar demah long. Ya, nyo jip nyo menang. Ya, jadi cara di lakai di. Nyo bak surah harta anak gaib. Bila harta anak hana gaib dalam kawasan dicok laju. Enu hakim mesti ngah harta nyan mesti yang ge nafkah. Nau pom kan? Nyam nak. Kai le. Punya dalam waktu kun bal ya'zunu artinya bal iza arada, bahkan apabila menghendaki oleh selain keduanya ayah ataupun kakek yang terbenar ianya selain keduanya dengan hakim akan pun kenaki akan rujuk. Niscaya meminta izin ianya selain keduanya bagi siman yang memberi nafkah ianya selain keduanya alaihi di atas nyaman. Summa idza hadara maluhu, kemudian apabila hadirlah hartanya yuwafi, niscaya menunaikan ia nyaman juga akannya nafkah minhu daripadanya harta. Jadi lagi yang cara di punya degidi perle untuk dia cok pulang lagi din le untuk jual nafkah. Kemudian hotel karena harta di hadapan berarti tunaikan mati hartanya cok pulang ya kan. Wafi membayar ya kan, membayar. Bila ke bayaran le hakim ataupun si wasi ataupun si qayyim. Kan? Nyo matang persoalan harta hanai tempat nyo. Matang persoalan harta hanai tempat. Nah, pertanyaan? Ya'dunu ju, azana ya'dunu kan. Walaupun kan gemeng alih cinta. Dia takalan hino. Itu nyok le karena kepada gila kaidin. Karena ibarat ukuji ngelam liman. Dia keng dayo jadi lake bak sipulan. Kaya bal ya'dunu liman. Jadi karena liman yang fiqhu maka nyan itu nyok kepada makna binta. Hai makna roi izin langsung. Izin.
Majaz. Hana majaz kadang-kadang memang langsung ditunjuk oleh karena huruf liman. Jadi kena muta'ala je. Metabuh makna. Ini kan makna mesti contoh. Nyo makna kanyo muta'adi ngah rujar. Muta'adi ni kanyo ngah rujar. Berarti no kan tetapi izin. Telah izin. Izin ianya ianya hakim. Bagi so izin. Bagi siman. Jadi kan hana cocok bahasa ni. Mereka kena tabuh kan makna minta. Walaupun kan ada tuazan ista'dana ke dia. Makanya hino ditunjuk oleh karena sehingga tabuh makna minta. Di azana ya'dunu. Itu punya makna rokanyo. Izin kan? Izin. Makanya tabuh makna minta izin karena hukum lima yang fiqhu. Berarti muta'ala li ba ya'dunu. Dalam hal wazan yang beda ni adalah juga. Kiban? Perbedaan wazan. Nya hino surah muta'adi tagai ni. Hino surah muta'adi tagai. Cuma muta'adi di sini muta'adi dengan huruf jar. Muta'adi dengan huruf jar. Jadi punya surah muta'adi izin takluk ji kepada si maf'ul. Kau kan? Cuma karena kepakai dengan liman, makanya terfaham kepada mana minta. Tu enggak mangat dah pegah haju. Yang hana ada kan menjadi dia hana tahu makna mintanya kan makna yang ditunjuk oleh lafaz. Jadi untuk sebagai mudah mangat fahami. Jadi sehingga ada sebuah makna bal ya'dunu limay yanfiqu, bal akan tetapi meminta izin ianya hakim ataupun mengizin ianya hakim dia mengizin ianya hakim bagi seorang izin bagi siman yang memberi nafkah ianya hakim akan nyaman ataupun tabuh makna langsung pijut yunfaku dekat bagi siman yang dinafkahkan akan ia nyaman yang terserah dia hana tajuk ke masalah haji metakan yang fiqhu berarti maf'ul jika kebuangkan bagi siman yang memberi nafkah ianya hakim akan nyaman. Mereka lima yunfaku langsung bagi siman yang dinafkahkan akan ia nyaman. Yang surah haji sama. Kena pegah no. Munyo tekeri memang bunai likat kanyo hanjil cok pulang. Baru je cok pulang ke bandara. Bal pegah. Tetapi munyo pelai untuk cok pulang hartanya le tungku hakim ataupun le uru-uru yang lain yang kan ayah dan kakek nyo gak izin ile kau kan benar izin ile ba orang yang gejok nafkah le kayan dikejar barunya nyo berarti nyo ku nafkahkan ngah harta long le be untuk watai kana harta kai tempat ku cok pulang nyo baru je cok pulang yang nak hanjit tiga geran pukul sedekah hanjit kau kan. Mereka dia hendak lelaki ni gerak sedekah nak pacak pulang ya. Ya, mbak. Memberi izin masa tungku hakim memberi izin. Kibanci? Memberi izin kiranya berarti terbawa pada ayah atau wakil. Bagi siman dan memberi nafkah. Siman memberi nafkah kan? Memberi izin inya wa dhamir ba selain ba ghairuhuma wa dhamir. Ba ghairuhuma wa dhamir itu meminta izin oleh selain keduanya. Ayah ataupun kakek. Anjir. Apa? Memberi izin ianya ayah. Kesau bidi. Yang ayah jika kahana pelai wali lain. Wali kan ini kan nyom tertib ini. Ni cerita dia nyo tahu selain ayah dan kakek cik hana ayah dan kakek. Baik hana yang secara syar'i ataupun langsung hana secara hisi. Hai kamu meninggal, kan? Kat kena lau ke.
Wa afta jam'un, dan telah mengifta oleh jam'un, sekelompok para ulama. Pat ifta. Nya nanti fikir sama-sama gimana maksudnya. Dan telah mengifta oleh sekelompok para ulama pat ifta fi man sabata lahu, pada siman yang sebutlah bagi nyaman alaihi, di atas ayah nyaman, dainon itu utang. Dainon itu utang. Fada'a, kemudian mendakwa ianya ayah. Kemudian mendakwa ianya ayah akan pu kedakwa infaqahu, akan memberi nafkahnya ayah alaihi, di atas nyaman. Alaihi, di atas nyaman. Dengan pu ifta bi annahu, dengan bahawa sesungguhnya ayah yusaddaku, itu dibenarkan akan ianya ayah. Yusaddaku huwa, itu dibenarkan akan dianya ayah. Awwarisu, ataupun yang mewarisinya ayah. Bil yamini, dengan sumpah. Bil yamini, dengan sumpah. Kah? Nyan ban. Diifta oleh sekelompok jamaah para ulama bak masalah sidra urang yang sebut bagi urangnya di atas ayah di utang. Bak sidra urang yang mana milik bagi urangnya berkewajiban di atas ayah di utang. Nampak? Kemudian gedakwa tu le ayah, gepegang le ayah, nyan berarti utang nyan tersebut nyo gejuk nafkah atas ji. Berarti terjadi utang gara-gara berarti gejuk nafkah datu ji, datu anak. Nyan kibat ifta sekelompok para ulama nyo gepu butoi ayah dengan sumpah, ataupun gepu butoi orang yang warisi ayah. Maknanya ahli waris. Ya, dengan sumpah. Karena punya ketika gepu butoi ayah, otomatis surahnya kenyohan apa ya le utang tu apa ya le utang. Karena gejok nafkah gemutang tersebut gejok nafkah keji. Kaya kan? Nya menani idenya ji. Berarti mana? Sidra urang sebut bagi ji utang di hati ayah. Le ayah nak gemutang bakji. Le ayah berarti nak utang bakji. Sedangkan utang ayah bak anak. Utang ayah bak anak. Kepengal le ayah. Gedakwa le ayah yang bahawasanya gemutang tersebut nyo gejuk nafkah data ji. Gejuk nafkah data ji. Kah? Maka ifta sekelompok para ulama nyo yang dibenarkan adalah ayah ataupun ahli waris, itulah dengan sumpah. Jadi baiklah nyo ngonsau utang. Jika le ngonsau gemutang. Pada siman yang sebut bagi nyaman di hati ayah utang. Sidra urang sebut bagi urunyan kewajiban di hati ayah nyaman, kan? Utang. Berarti le ayah na kewajiban utang, wajib bayar utang kepada anak. Kemudian gedakwa le ayah yang bahawasanya utang tersebut nyo gebi nafkah, berarti le ayah tiada anak. Gebi nafkah data anak, berarti kalau gepukah apa bak nafkah anak, kaya kan? Nya benar. Nya berarti yang geputoi ayah. Berarti hana payah bayar utang. Ataupun wa idza mata, apabila telah meninggal ayah, qama warisuhu maqamahu, berdirilah ahli warisnya pada makamnya ayah.
Berarti kibang kejadian sidro ayah gebi nafkah kepada anak. Kengkai leh. Sidro ayah gebi nafkah kepada anak. Kemudian le ayah juga nagemutang bak harta anak. Mengedakwa tu le ayah yang bahawasanya berarti utang tersebut nyo nafkah dan makna di kagak pukoh kena buat nafkah yang gejok leganya. Kaya kan? Gedakwa le ayah gejok nafkah. Berarti atina utang juga. Tega bayar nafkah kepada anak atina utang. Yang kiban. Nyo gebenarkan ayah dengan sumpah. Dia nak payah bayar le utangnya. Ti kali atina nafkah apa. Nyo kan? Yang menang kan? Kalau ada surah lain Kufishan lo menang dia. Ayah hutang bani. Berarti ayah nagemutang ba anak. Nyo kan ala abihi, berarti yang kewajiban utang masa ba ayah. Ayah nagemutang ba anak. Kemudian le ayahnya gedakwa yang bahwasanya gebi nafkah le ayah dia ada anak yang ada nautangan tu. Dia gedakwa le ayah kibat akan memberi nafkahnya ayah alaihi di atasnya nya anak. Berarti nyan ka langsung bak nafkahnya gebukok. Hamzi kejadian dia benar berarti. Le ayah kengka gejuk nafkah kepada anak. Ilikat punya surah ilikat punya ayah gejuk nafkah kepada anak punya genit untuk cok pulang bila hana harta depak kenyo dia cok pulang. Kenyonya kan? Dia cok pulang. Dia cok pulang. Jino benar. Gepekoh juga nak le ayah. Berarti gemutang, gecok berarti nak gecok peng anak. Kemudian le ayah juga nak gejok nafkah kepada anak. Gejok nafkah kepada anak. Jadi gedakwa je le ayah tu yang bahawasanya nyan nafkahnya nang kenyan mesti untuk bayar hutang gitu ke. Menyebab harta hadir. Jadi kalau item cik, sebab punya harta hadir, punya harta hadir le ayahnya ke yang sebenarnya kenyo langsung juga cok berarti nafkah bak harta ni kan. Kenyo kan? Jino le ayah nagemutang. Kemudian kan gejok nafkah ngah harta dah mereka kala. Ngah harta dah. Sebab dakwa lagi kan. Berarti kalau gejok orang nafkah. Berarti gepekoh ju hutangnya bak nafkah kan gepekoh. Artinya hana payah bayar juga kebenarkan. Nyon terayah ngani kejadian kan. Apa ayat ibarat fiman sabata lahu ala abihi. Sebut bagi nyaman kewajiban di hati ayahnya oleh utang. Berarti sebut utang. Ayah wajib untuk bayar utang kepada anak. Kaile. Cuma yang jadi persoalan gedakwa le ayah gepegah geberi nafkah kan. Geberi nafkahnya gemutangnya yang berarti yang kaya atina nafkah. Atina nafkah juga gemutangnya dekat. Berarti gecok penganunya berarti gejok ke anak lah berarti gemutang bak harta anak. Kemudian gejok nafkah kepada anak lah kata. Berarti harta dah kira dekat. Nampak? Yang berarti iftak berarti sabah jam'ah gebenarkan ayah ataupun ahli waris bila hanali ayah dengan sumpah. Ya kan?
dalam ataikun infaqahu alaihi, artinya kemudian mendakwa oleh ayah anahu akan bahwasanya ayah itu memberi nafkah ianya ayah akan barang yang telah sebut ianya barang dalam dimahnya ayah ala ibnihi di atas anaknya ayah. Tiga dakwa li ayah tu yang kagejuk nafkah li ayah angkanya barang yang kasebut dalam dimah di atas anak ayah. Di maknanya gedakwa li ayah gejuk nafkah angka barang yang kasebut dalam dimah di atas anak. Nafkah di atas anak. Berarti yang gejuk kepada hutang angka gejuk nafkah kepada anaknya. Ya. Dia punya yang gedakwa sama dengan kenyo anak pakai harta ro kenyo kan. Li ayah gemutang kan kegakyan. Gecok berarti harta anak sekaligus gejok ke anak lah. Ya, gecok harta anak sekaligus ge nafkah anak. Ya. Bakal lagi ya. Lain ada sudah maklum. Gimana tadi? Bang burung. Bukan ada surah lain. Ha? Back bro, cuaca hujan ke bro? Apa dah kata buat pasal kan? Pasal fihi wala. Aja wallahu a'lamu bisawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pilih dalam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu itu lebih mengetahui. Artinya jurus paling ampuh. Cakap 60 wallahu a'lamu bisawab. Hai memang betul segala sesuatu mesti rujuk kenan. Kaji.